ya. Bagaimana cara membuat flipbook atau buku digital ya, Pak Mahrani ya, betul ya? Betul. Saya juga belum tahu ini seperti apa, cuman pernah melihat tapi hanya sekilas dan itu pun bagaimana cara membuatnya, pakai aplikasinya apa. Terus terang saya juga masih belum tahu dan tertarik sekali untuk belajar. Mungkin sama dengan teman-teman kita yang bergabung hari ini atau malah ada yang sudah pernah mencoba dan sudah cukup paham ya, bisa sama-sama berbagi ilmu juga. Iya, mangga waktu dan tempat saya persilakan buat Mbak Mahrani. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya saya harus belajar bahasa Sunda juga ini. Master Hafiz nanti izin ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya dapat silaturahim gitu ya, meskipun secara tatap maya bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya bisa senantiasa belajar, kemudian kita bisa saling berbagi satu sama lain. Izin perkenalan, nama saya Mahrani. Saya seorang guru SD Bapak Ibu, seorang guru SD ya, masih imut-imut begitulah walaupun wajahnya udah begini gitu. Kalau Master Hafiz sih udah paham saya gimana orangnya, karena kami terakhir ketemu itu 2019 di lesson study ya, lesson study di kitab Math. Bapak Ibu sekalian, sekedar ingin membuka wawasan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Pandemi yang terjadi ya itu kan akhirnya mengubah semua pola pikir kita. Awalnya guru yang tidak mau, ya mungkin ada saya tinggal nunggu pensiun saja gitu ya, atau saya mengajar di kelas saja seperti biasa, mengajar dengan penuh semangat, optimal dan seterusnya. Terjadi pandemi. Wah, kalang kabut itu. Di sekolah saya kalang kabut, di sekolah yang lain kalang kabut. Wah, Masya Allah. Kami saja yang di ibu kota provinsi gitu ya, Pontianak, udah kalang kabut, apalagi teman-teman yang dari daerah dan seterusnya gitu ya. Semua lini itu terpengaruhi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya guru-guru mencoba untuk berinovasi, gitu kan? Awalnya pembelajaran tatap muka dialihkan ke tatap maya. Ternyata ada masalah lagi. Masalahnya adalah anak-anak nggak ada kuota, udah repot. Akhirnya apa? Guru mikir kan, ya sudah bikin konten YouTube, bikin video gitu kan, sampaikan. Dapat masalah lagi. Masalahnya apa? Kuota juga. Itu. Akhirnya selain pakai konten seperti itu gitu ya, ada solusi lain dari guru, apalagi di daerah-daerah yang sinyalnya kurang juga gitu kan. Ya sudah, guru berikan buku. Nah, guru berikan buku, sinyal nggak ada, bagaimana mau jelaskan? Akhirnya apa? Siswa baca buku tematik, kita tahu semua bagaimana. Gitu kan? Buku paket tematik yang ada itu akhirnya bikin masalah terus. Jadi kita itu keluar dari satu masalah menuju masalah lain. Nah, akhirnya kepikiran sebenarnya ada gitu ya. Ada solusi yang bisa kita berikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, solusinya adalah kalau buku kita berikan kepada siswa secara cuma-cuma begitu Bapak Ibu, bukan berbayar ya maksudnya. Maksudnya cuma-cuma hanya sekedar buku, kalau bahasa kami Melayu itu buku tok gitu ya. Nah, hanya buku doang dibaca begitu. Kalau anak mudah mengerti, oke. Tapi yang jadi masalah adalah sebagian besar anak-anak Bapak Ibu sekalian, mereka itu kangen sama gurunya, sehingga memerlukan penjelasan dari gurunya. Ataupun yang terjadi adalah dalam buku itu tidak memuat informasi-informasi lebih, hanya informasi pemancing saja Bapak Ibu. Nah, guru tidak bisa memberikan buku secara cetak, akhirnya menggunakan e-book. Saya contohkan sederhana, e-book yang ada. Izin share screen ya. Boleh. Saya contohkan e-book yang sederhana.
Bapak Ibu sekalian, saya contohkan ini tema 8, tempat tinggalku di kelas 4 SD. Nah, kalau buku seperti ini Bapak Ibu yang dibagikan, yang terjadi adalah ini seolah-olah hanya memindahkan isi buku atau buku cetak ke digital. Kadang-kadang kalau misalkan seperti ini di tema subtema 1 misalkan tentang lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1 ini mempelajari tentang disajikan gitu ya, disajikan tentang provinsi Papua. Lah, ada siswa yang bingung nanti. Ini gambar apa gitu ya? Hanya tulisan provinsi Papua. Ya kalau teman-teman yang ngajar di perkotaan, kalau yang di pedesaan, lebih parah lagi. Ini gambarnya kayak burung, tapi ada tulisan ini itu gitu ya, dan seterusnya panjang urusan. Kemudian kalaupun siswa paham, oh ini Pulau Papua, oh ini Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Kalaupun siswa paham seperti itu, mereka masih memerlukan informasi lebih Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka perlu bagaimana tradisi Papua misalkan. Mereka perlu bagaimana keadaan alam Papua dan seterusnya. Sedangkan buku ini kita berikan hanya berbentuk buku. Guru tidak bisa memberikan penjelasan, ataupun kalau guru memberikan link, hanya siswa yang memiliki kuota internet baru bisa mengaksesnya. Nah, sekarang kita carikan solusi. Bagaimana kalau buku ini, ya, buku ini dipadukan semua. Di dalam buku ini ada informasi lebih. Bahkan ada video penjelasannya. Nah, hari ini kita coba untuk demikian Bapak Ibu. Sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, sepertinya di Indonesia belum ada yang memadukan. Sepertinya. Karena 2 pekan yang lalu ya Pak Hafiz, kami menginisiasi untuk gerakan guru berbagi. Ini intinya di sini. Saya waktu itu kepikiran, oh dia sudah jangan hanya sekolah saya bikin. Tapi ayo kita bikin rame-rame gitu ya, biar lebih banyak, kemudian kebermanfaatannya lebih luas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sini. Kalau hanya sekedar buku seperti ini Bapak Ibu, kita seolah-olah hanya memindahkan satu sisi ke sisi lain. Tapi kalau buku ini kita olah dengan yang lebih baik Bapak Ibu, saya contohkan. Yang terjadi adalah hasilnya sangat memuaskan bagi siswa. Saya contohkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah buku yang dipindahkan. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, anggap saja ya buku seperti ini. Mau dibesarkan bisa. Tinggal kita klik zoom in, besar. Kemudian mau kita kecilin dikit juga bisa. Ada yang unik Bapak Ibu. Misalkan di subtema 1. Tadi tentang Papua. Gitu kan? Tentang Papua. Ini kalau kita lihat secara sekilas Bapak Ibu sekalian, buku ini halaman ke-1, masuk ke halaman 2, tidak ada informasi lebih tentang Papua itu. Hanya petanya saja yang dibagi. Kemudian, nah bentuknya seperti ini. Siswa perlu untuk belajar lebih dalam tentang Provinsi Papua itu. Bahkan siswa bisa mendengarkan penjelasan guru. Sekarang, coba kita klik yang di sini. Ini adalah video tentang rumah suku Korowai, kalau nggak salah. Iya, betul. Rumah tertinggi di Papua. Ini tingginya kurang lebih sampai 50 meter. Izin Bapak Ibu, suaranya kedengaran apa enggak ya? Oh enggak, saya coba, saya ulang ya. Enggak ada ya? Oh, tadi nggak ada Suara Pak. videonya nggak ada, iya, suara iya. videonya. Yang Baik, videonya baik. pas nggak ada. Saya- Iya. Saya coba ya.
Saya contohkan. Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda Johannes Velhusen. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai sekitar 3.000 orang. Salah satu keunikan dari suku ini, yaitu selain tidak menggunakan koteka, suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15-50 meter. Oke, Bapak Ibu sekalian, secara sekilas sekarang itu baru videonya. Video tentang suku Korowai. Video itu kebetulan saya ambil dari YouTube. Ya, kalau nggak salah dari channel ini Trans 7 kalau nggak salah. Itu tentang suku Korowai. Tentang video-video yang lain juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain video yang ada di buku itu bisa juga gambar. Saya contohkan. Selain video seperti ini, ada juga gambar Bapak Ibu. Misalkan saya akan klik di gambar peta Papua. Nah, gambarnya adalah misalnya seperti ini. Ada rumah suku Korowai. Kemudian ada tradisi bakar batu. Kemudian ada tradisi potong jari bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang jika kehilangan satu keluarganya, suaminya, mungkin anaknya gitu yang meninggal, maka satu jari akan dipotong. Nah, seperti ini. Foto atau informasi seperti ini kurang bagi siswa. Tidak didapatkan siswa di dalam buku Bapak Ibu. Tetapi kita bisa memasukkan informasi-informasi lain yang seharusnya ada di dalam buku yang bisa disampaikan ke siswa pada setiap lembar, bahkan sangat banyak sekali, misalkan bisa dimasukkan di sini atau masukkan di tempat lain. Selain video-video itu sebenarnya Bapak Ibu juga bisa video kita sendiri. Nah, selama ini kan kita bikin video pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Bikin video pembelajaran tema tertentu, kemudian pembelajaran tertentu, kenapa tidak kita masukkan dalam buku itu? Itu sederhananya, logika sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya apakah sulit gitu ya? Tidak Bapak Ibu. Bikinnya sederhana. Aplikasi yang digunakan juga sederhana. Hasilnya Bapak Ibu bisa dijadikan aplikasi di HP. Jadi buku itu nanti akan dijadikan APK. APK-nya tinggal kita share ke siswa. Bisa kita share melalui WA atau pakai share it gitu ya. Misalkan kalau kita share di WA, mereka hanya memerlukan sekali saja pada saat download kuotanya. Download aplikasi itu, kemudian mereka install. Akhirnya mereka dimanapun dan kapanpun bisa belajar, bahkan mendengarkan penjelasan dari guru. Mereka tidak hanya sekedar membaca bukunya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sini ada yang ingin ada yang tertarik untuk melanjutkan cara pembuatannya, Bapak Ibu? Saya pengen dapat feedbacknya. Lanjut Pak, keren. Lanjut. Oke, siap. Insya Allah hari ini saya akan lanjutkan sampai bagaimana menghasilkan APK-nya. Jika memungkinkan waktunya ya. Kalau tidak memungkinkan waktunya, insya Allah akan saya kirimkan tutorialnya. Siap. Oke, sederhananya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bagi yang mau praktek juga silakan gitu ya. Atau saya ajarkan dulu nanti saya kirimkan ininya. Saya kirimkan saya kirimkan APK-nya gitu ya. Insya Allah. Kalau mau download juga di Google banyak itu. Nah, kita menggunakan namanya 3D Page Flip. 3D Page Flip itu adalah aplikasi yang bisa menjadikan PDF gitu ya, atau Office, Microsoft Office itu menjadi bentuk 3 dimensi. Latarnya bisa kita ganti, kita bisa masukkan audio, kita bisa masukkan video, bisa masukkan gambar-gambar dan seterusnya.
Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan yang perlu diingat adalah begini. Tidak selalu kita harus menyiapkan PDF, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyiapkan ya cukup dari PowerPoint biasa bisa. Kemudian dari Word bisa. Jadi tidak mesti harus PDF, tetapi yang lebih pas, yang lebih ringan adalah PDF. Itu. Jadi yang satu yang perlu Bapak Ibu ingat adalah jika ingin menghasilkan e-booknya, e-book untuk yang 3D page flip itu, maka pastikan Bapak Ibu ubah dulu ke PDF. Gitu. Apakah harus buku? Tidak. Presentasi Bapak Ibu, nah biar lebih keren lagi misalkan, kalau kita mau presentasi pakai PowerPoint, oh itu kan udah umum gitu kan? Ya sudah, presentasi PowerPoint itu kita buat jadi 3 dimensi, wah lebih keren lagi. Pada saat pemilihan guru prestasi untuk di Kota Pontianak, saya gunakan seperti itu, bingung yang lain. Lah kok bisa begini gitu ya? Nah, padahal sederhana. Tapi intinya kita akan belajar sama-sama bagaimana cara inputnya dan bagaimana cara mengolah. Gitu ya. Saya izin Bapak Ibu, share screen. Kita mulai dari awal Bapak Ibu. Kita mulai dari awal. Bapak Ibu sekalian, oh ya, ini sekedar informasi tentang saya, nama saya cukup Mahrani saja ya. Saya lahir 32 tahun yang lalu, insya Allah bentar lagi 33 tahun. Ada beberapa karya sih, ada, baru belajar menulis Bapak Ibu. Ini jumlah buku yang saya tulis baru 15, penelitiannya baru 6. Apalagi ya, udah itu sajalah. Oh iya, biar bisa saling silaturahim, channel YouTube saya Inspirasi Pendidikan. Nah ini, oke. Saya lanjutkan, itu sekedar iklan saja Ibu. Saya lanjutkan, oke. Bapak Ibu sekalian, jika ingin download sendiri, Bapak Ibu cukup cari saja namanya 3D page flip. 3D page flip profesional. Nah, Bapak Ibu tinggal download saja yang ini. 3D page flip profesional. Nah, ini tinggal di-download. Dan ini gratis Bapak Ibu. Tidak ada yang trial. Ini bisa kita download baik versi untuk Windows gitu ya, maupun yang lain. Nah, di sini yang berbayar juga ada, tapi lumayan tinggi harganya. $299. Nah, ini kalau mau download bisa, tinggal download saja. Kemudian sulit sih jadi. Halo? Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah, jika sudah di-download, tinggal diinstal, kemudian nanti tinggal masuk ke sini. Bentar ya. Nah, di sini bentuknya 3D page flip profesional. Bapak Ibu, nanti saat masuk seperti ini, jangan pilih register, nggak perlu. Jangan pilih yang lain, cukup pilih try saja. Nah, gitu ya. Saya akan contohkan nanti, insya Allah boleh kita praktekkan setelah saya contohkan. Ya. Kemudian, di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu. Ada membuat baru yang dari blank, gitu ya. Dan memasukkan dari file Office kita, file Word, gitu, kemudian PowerPoint atau Excel, ataupun pilihan demo. Demo ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh yang sudah ada, tinggal dibuat, gitu ya. Kemudian ada 3D demo. Ini kurang lebih saja. Nah, Bapak Ibu jika ingin membuat baru, nggak perlu pakai create new. Cukup demo saja, nanti tinggal kita ubah, gitu ya. Kemudian yang di sini sebelah kiri, di sebelah kiri adalah file kita yang tersimpan. Nah, file kita yang tersimpan karena ini belum saya publish. Saya akan contohkan di demo. Bapak Ibu, di sini tersedia beberapa tools. Sebelum kita ke bagian yang lain,
bisa Bapak Ibu lihat di sini di bagian background ini seolah-olah di langit gitu ya. Nah, jika kita bosan seperti ini, kita bisa ubah di sini. Di sini ada pilihan-pilihan Bapak Ibu. Misalkan seperti inilah, gitu ya. Kita ubah. Nah, ini tampilan. Masih lagi scene-nya kita ubah di sini. Oh, kita ganti. Nah, kondisi seperti di laut. Atau kita ubah. Sekedar pengenalan dulu ya. Nah, kemudian saya coba, saya kembalikan lagi ke float aja. Nah, Bapak Ibu, bedanya kalau yang ini di bagian desain settingnya itu adalah pada apa ya di sininya navigasinya Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini kita ubah-ubah yang lain, nah navigasinya itu letaknya beda-beda tempatnya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di samping gitu ya. Nah, itu bedanya cuma di situ. Kemudian untuk yang di scene di sini, ini untuk backgroundnya Bapak Ibu. Backgroundnya agar tidak membosankan, gitu ya. Oke. Nah, ini bisa kita klik di sini. Sepertinya ada yang itu ya. Bentar ya, saya coba. Oh, siap. Insya Allah. Nanti materinya akan saya share. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh buku yang ada. Nah, ini contoh. Saya fullkan dulu, baru saya keluarkan. Jika ingin menggeser buku ini jika dibesarkan ada di bawah Bapak Ibu. Nah, di sini kita besarkan. Jika ingin dikecilkan sedikit demi sedikit bisa, digeser juga bisa, dikecilkan sekaligus bisa. Untuk lembar selanjutnya boleh ditarik seperti ini atau boleh pakai tanda next saja. Tuh, itu Bapak Ibu nanti tinggal dicek di sini ya untuk mencoba navigasinya. Sekarang fokus kita adalah ingin membuat bagaimana cara memasukkan buku. Bagaimana cara kita memasukkan buku di 3D page flip ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan di pojok kiri atas. Di sini ada import PDF. Kalau file Bapak Ibu, kan e-book sekarang itu banyak PDF-nya gitu Ibu ya. Nah, ada juga kalau kita belum siap file PDF-nya, maka di sini ada bisa import Office atau import PPT. PowerPoint kita bisa kita import di sini, masukkan dari file PowerPoint. Ataupun hanya sekedar gambar bisa Bapak Ibu. Saya contohkan, kita import PDF. Kemudian kita cari PDF. Kita cari file PDF-nya. Misalkan saya cari di sini. Misalkan di sini sajalah. Nah, yang ini. Saat kita import, pilih import, kita tunggu beberapa saat. Ini jumlah halamannya 112, halaman buku itu. Kita masukkan. Kita tunggu beberapa saat. Semakin tebal jumlah halaman bukunya atau semakin banyak halaman bukunya maka semakin lama itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen bikin presentasi mungkin hanya beberapa halaman gitu ya dari PPT, dari PowerPoint itu bisa juga, itu cepat. Yang beberapa detik sudah jadi gitu ya. Tinggal kita poles. Nah,
Oke, tinggal beberapa halaman lagi. Oke. Nah, sudah muncul. Bukunya sudah tampil. Kalau hanya sekedar begini kita masukkan, ini ibaratnya hanya buat bentuk 3 dimensi saja Bapak Ibu. Tapi tujuan kita adalah ingin memasukkan foto, video, atau informasi lain, link, bahkan bisa langsung di-linkkan di YouTube juga bisa Bapak Ibu. Nah, misalkan yang begini. Ya, ini saya besarkan sedikit. Nah, ini. Kalau tadi kan saya klik, muncul. Kalau ini nggak muncul gitu, karena belum saya buat. Ini kan yang baru, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya cara untuk memasukkan video atau gambar atau apapun, termasuk suara dan seterusnya, itu kuncinya ada di bagian edit page. Di sini Bapak Ibu, di sebelah kiri atas di samping import PDF. Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya lebih suka gunakan ini dua bagian. Dua bagian ini. Nanti saya akan jelaskan bedanya di mana. Tapi di sini sebenarnya banyak pilihan Bapak Ibu. Bisa masukkan link, bisa masukkan video, gitu ya. Atau video, jaringan video, beberapa video yang untuk yang di internet dan seterusnya. Nah, bisa masukkan gambar dan seterusnya. Tapi ada resikonya Bapak Ibu. Jika masukkan seperti ini langsung, maka di bagian tertentu yang kita tandai akan tertutup. Tetapi jika kita gunakan link ini, maka tampilan aslinya akan sama seperti sebelumnya. Tapi saat diklik, maka dia akan muncul video atau gambar-gambar tertentu. Saya contohkan. Misalkan kita masukkan yang tadi, Provinsi Papua ya. Masukkan ini. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita ngedit, Bapak Ibu perlu ingat dulu ya, sebelum kita masukkan ke 3D page flip ini, Bapak Ibu pastikan sudah menyiapkan konten-kontennya. Artinya, misalkan buku ini kita perlu video apa sih, gitu kan? Atau kita perlu gambar-gambar apa sih? Nah, siapkan dulu, masukkan dalam satu file atau disimpan dalam satu folder. Itu, kumpulkan dulu. Kumpulkan, nanti tinggal kita input saja, lebih mudah. Daripada kalau seandainya sambil buat, sambil cari, itu agak repot. Gitu ya. Nah, misalkan di sini, add link. Saya akan masukkan sekian banyak gambar yang ada di Provinsi Papua. Caranya tinggal kita klik, tahan, kita tarik saja di gambar-gambar tertentu. Ukurannya bebas Bapak Ibu, boleh kecil, boleh besar, dan seterusnya. Nah, kalau saya buat besar seperti ini, agar saat diklik, mau klik di pojok, di atas, di mana, sama saja. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat saat sudah saya buat linknya di sini sebelah kanan Bapak Ibu, di layer, ada tulisan link 1. Nah, supaya lebih mudah, kita rename saja. Ini nanti kita rename saja. Diganti saja namanya. Bisa. Oke, di sini tinggal kita ganti namanya. Jadi misalkan gambar. Misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mencari gambarnya bagaimana gitu ya. Di sini lihat di pojok kanan. Di sini kan saat kita buat link maka otomatis akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Akan tampil seperti ini. Maka Bapak Ibu pilih set action. Set action. Nah, link itu Bapak Ibu bisa berbentuk jika kita ingin masuk ke halaman tertentu, gitu ya. Ini misalkan ada 112 halaman. Nah, ada di halaman 7 kita ingin langsung linkkan ke halaman 100 misalkan. Tinggal kita go to page. Ya, jika ingin linkkan ke halaman tertentu di buku ini. Jika ingin dimasukkan link internet, misalkan masuk ke link-link tertentu, gitu kan? Maka pilih open web page.
Saya contohkan ya. Saya contohkan, misalkan kita akan cari apa ya di sini? Suku Papua misalkan. Nah, misalkan begini saja. Sekilas tentang Papua. Di sini kan ada link internet. Jika diperlukan itu, bisa juga Bapak Ibu. Tinggal kita copy linknya. Tinggal kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, masukkan, kita pastikan di sini. Ya, maka nanti saat diklik, saya contohkan, saya pilih save langsung, kemudian ini saya coba keluarkan ya. Saat diklik di sini, maka langsung terkoneksi dengan link tentang Papua itu. Nah, nih, tapi ini nanti diperlukan jaringan internet Bapak Ibu kalau kita membuat link seperti ini. Nah, tujuan kita adalah tanpa internet juga anak-anak bisa gitu ya. Oleh sebab itu kita siapkan dulu gambarnya atau informasi-informasi lain. Nah, sekarang kita akan lanjutkan edit. Kalau kita tidak jadi, maaf, kalau tidak jadi, wah yang ini udah terlalu ribet. Dihapus saja, bisa enggak? Bisa. Tinggal kita klik, pilih delete, hilang. Maka di sini linknya udah nggak ada lagi. Kalau mau buat lagi bisa, tinggal kita klik, gitu ya. Nah, coba saya ulang lagi, buat klik. Saat saya selesai drag ini, maka di sini ada muncul link. Nah, di sini akan saya ubah set action. Sekarang bagaimana cara memasukkan gambar? Nah, di sini ada dua model Bapak Ibu sekalian gambar. Di sini bentuknya langsung slideshow atau bentuknya 3 dimensi. Seperti bola dunia yang tadi. Saya contohkan bedanya di mana. Saat kita pilih foto slideshow, kemudian kita cari gambarnya di sini. Pilih add image. Kita cari gambarnya. Gambarnya bisa lebih dari 1 Bapak Ibu. Misalkan ini ada 4 gambar. Dia akan muncul di sini. Mau 20 gambar juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, di sini kita siapkan aturannya. Apakah dia otomatis akan tampil, gitu kan? Atau setiap waktu, setiap diklik muncul langsung, atau pada saat diklik, gitu. Nah, ini tinggal kita sendiri yang ngatur. Misalkan saya pilih don't do di sini ya. Saya pilih save. Kita contoh lagi, kita tampilkan. Kita contohkan ya. Nah, bedanya adalah saat kita pilih slideshow tadi, saat saya klik di sini, maka dia akan otomatis tampil. Tidak seperti bola dunia tadi. Nah, beda halnya kalau kita buat model bola dunia. Bapak Ibu, tinggal kita ubah di sini. Nah, yang tadi kan kita pilih foto slideshow kan? Kemudian coba kita lihat di 3D image. Nah, saat bentuk 3D, ini saya coba keluarkan lagi. Saya keluarkan. Kita tampilkan ya. Saat ditampilkan model 3 dimensi, maka saat diklik munculnya seperti ini. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Itu. Nah, baru kita keluarkan. Nih. Itu jika kita ingin masukkan gambar. Bagaimana jika ingin masukkan video? Kan gitu. Video juga sebenarnya sama Bapak Ibu. Kita pilih edit, kemudian pilih link. Nah, kalau link itu, misalkan saya pilih di tahukah kamu di sini. Sama juga caranya. Tinggal kita pilih set action. Kemudian di sini ada pilihan video. Show video. Nah, baru kita tambahkan videonya di sini. Di sini videonya kita cari video kita. Misalkan mana ya? Kalau nggak salah saya pilih di download itu. Bentar.
Nah, ini misalkan video-video yang ada lah, apapun boleh. Nah, misalkan video ini. Nah, yang ini adalah ukuran bingkai video nanti. Yang ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, atau mau kita lebarkan, fullkan, dan seterusnya juga bisa. Ini misalkan saya 400 kali 400. Saya step. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu, saya contohkan. Saya contohkan ya. Nah, kalau kita pilih yang tadi pakai link, maka dia akan tampilan aslinya ada. Tapi saat diarahkan kursor ke sini, maka seolah-olah di sini ada arsiran warna biru. Saat kita klik, maka otomatis tampil. Makanya kan kalau kita jadwalnya tanggal 20, kita pastikan langsung melakukan karyanya luring. Nah, ini. Bergerak. Bahkan ada pelatihan ini kalau kita pilih nampilkan video bentuk link. Tetapi jika ingin seperti yang saya tadi tidak bentuk link, maka pilih yang di sini. Add movie. Klik. Saya contohkan di sinilah. Biar bisa tahu bedanya di mana. Nah, kemudian pilih di sini. Video pad ini tinggal kita cari videonya. Saya contohkan ya. Video yang sama tapi tampilannya berbeda. Di sini kapan mulai? Di sini when to play, ya kita pilih saat diklik saja, jangan otomatis masuk di halaman. Kalau kita pilih when enter the page, di sini otomatis saat kita masuk di halaman tertentu, videonya tampil sendiri. Nah, mendingan saat diklik saja. Jika dibutuhkan, maka akan tampil, gitu ya. Nah, ini saya contohkan. Contohkan begini. Ya, kita lihat. Kodoi. Kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bedanya di mana. Yang di sini kalau kita pakai link, maka tampilan aslinya masih tetap sama. Hanya saja saat kita arahkan kursor, di sini seolah-olah ada arsiran. Tetapi saat kita pilih yang video, tampilannya seperti ini. Bedanya adalah jika di sini kita klik, tampilnya begini. Bedanya. Tetapi jika video kita klik, maka tampilannya seperti ini. Silakan saja Bapak Ibu memilih yang mana. Kalau kita jadwalnya tanggal 20, kita pastikan langsung melakukan karyanya. Bapak Ibu, itu kreativitas Bapak Ibu. Jika ingin masukkan ke link tertentu bisa, masukkan gambar bisa, dan seterusnya. Nah, untuk lembar-lembar selanjutnya juga sama Bapak Ibu, caranya seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen bikin buku lebih asik gitu ya bagi siswa, maka pastikan yang pertama Bapak Ibu harus siapkan dulu kontennya apa saja yang perlu ditambahkan. Gambar-gambar apa saja yang mau ditambahkan, kemudian video apa saja yang perlu dibuatkan gitu ya, atau disiapkan videonya. Bisa video penjelasan dari kita atau video-video dari channel YouTube seseorang gitu ya. Kita download, kemudian kita masukkan di sini. Silakan saja. Nah, ataupun yang dari PowerPoint, kita kan bisa bikin video tuh dari PowerPoint, penjelasan gitu kan, di materi tertentu. Jadi kita tampilkan di sini, masukkan saja langsung. Saat anak klik, udah selesai. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara untuk publish-nya? Gitu ya. Kan ini yang jadi pertanyaan ini. Sedangkan siswa atau siapapun lah gitu ya, atau orang lain yang ingin kita bagikan file ini yang tidak memiliki aplikasi, bagaimana caranya supaya mereka bisa baca atau mereka bisa menggunakannya. Nah, Bapak Ibu di sini ada pilihan publish. Di sini bentuknya banyak Bapak Ibu, tinggal pilih saja. Kalau bentuknya HTML, nanti seolah-olah ini masuk ke link gitu ya, link Google Chrome, padahal tidak mesti harus online, ini offline bisa. Kalau bentuknya HTML di sini. Kalau bentuknya zip ya seperti biasa pakai zip, rar gitu ya. Nah, kalau bentuknya exe di sini ini bentuknya seperti aplikasi. Nah,
Kalau bentuknya 3DP yang di sini, bentuk 3DP itu ini lebih cenderung untuk Windows atau Android. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin jadikan aplikasi, hanya sekedar seperti ini, kemudian dikirimkan ke anak gitu ya, maka pilih saja yang 3DP. Tetapi ada efeknya. Efeknya adalah siswa itu agar bisa membaca ini, mereka harus download dulu 3DP Page Flip Reader. Jadi Play Store mereka harus download, baru mereka bisa baca ini. Nah, itu lebih repot lagi. Nah, kirimkan di email juga bisa. Tapi saya akan coba yang sederhana Bapak Ibu. Kita pilih Flash atau HTML. Kemudian namanya kita ubah, gitu ya. Misalkan BSE Multimoda. Gitu. BSE Multimoda. Kemudian kita simpan di bagian-bagian mana ya? Saya coba kita simpan di D saja. Nah, atau saya simpan di sekolah ya, kelas 4. Oke di sini, kemudian pilih convert. Nah, Bapak Ibu semakin banyak nanti video yang dimasukkan, maka semakin lama proses convertnya. Itu saja bedanya. Nah, saat selesai, ini beberapa saat nanti akan dikonvert. Nanti saat selesai Bapak Ibu, hasilnya, nah di sini sepertinya sudah. Kita lihat ya. Kita lihat di kelas 4. Oh ini, BSE Multimoda. Saat diklik 2 kali muncul. Oh ini, maaf, saya plus player saya nggak aktif. Nah, ini sudah ada, ini bisa kita bagikan ke siswa. Jadi, tinggal kita copy saja, atau kita kirimkan di WA bisa, yang ini. Tapi kalau pengen dijadikan aplikasi, Bapak Ibu harus punya namanya di sini. Ntar saya cekkan. Saya lihatkan jika Bapak Ibu ingin jadikan aplikasi agar siswa bisa gunakan, ada namanya web to APK Builder. Ini. Saya contohkan langsung cara membuat aplikasinya sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal download saja web to APK Builder, kemudian ini kasih judul misalkan BSE Multimoda kelas berapa, misalkan kelas 4 gitu ya, atau tema berapa. Nah di sini ini ikonnya pakai foto tertentu, gambar-gambar kita, tapi ingat Bapak Ibu bentuknya harus PNG. Misalkan saya carikan, jadi aplikasi di HP itu kan kadang-kadang Facebook hurufnya F gitu ya, Twitter ya kayak burung. Nah ini kita bikin aplikasi bisa pakai foto kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya carikan, saya contohkan ya. Misalkan. Nah, nanti di aplikasi itu pakai, nah foto kita. Oh ini rusak foto saya. Oke, nggak apa-apa. Ini tempat nanti hasilnya saya simpan di D saja. Kelas 4. Saya pilih oke. Kemudian, nah di mana itunya gitu ya? Apa filenya? Nah, tinggal kita pilih. Nah, di sini Bapak Ibu pilih lokal HTML ya. Kemudian pilih file yang tadi. Kita cari yang tadi disimpan. Nah, di sini tinggal kita cari nanti file kita, kemudian kita pilih OK. Saat kita pilih OK, kemudian kita pilih nanti di sini generate APK.
maka hasilnya sudah bentuknya APK. Itu. APK itu tinggal kita kirimkan di apa? Tinggal kita kirimkan di WA, maka anak sudah bisa menginstal. Itu sederhananya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang punya kreativitas, silakan mau dijadikan APK biar bisa diinstal di sini, atau hanya HTML seperti tadi langsung bisa digunakan juga boleh. Demikian informasi sederhana yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin mengkoreksi kalimat saya, silahkan. Karena saya masih terbatas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hebat sekali. Terima kasih Pak Marani ilmunya. Nah, kawan-kawan gimana ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Mumpung ketemu nih sama Pak Mahrani-nya, kapan lagi dengan jarak yang jauh? Bu Ida izin tanya. Iya, mangga boleh nih, silakan langsung saja. Ya, terima kasih. Pak Mahrani mau minta di apa tuh? Ulang lagi yang tadi download aplikasinya. Saya udah download barusan. Cuman diminta apa itu tadi tuh kunci ya. Oh. Nah itu gimana Pak? Iya. Salahkah saya gitu? Oke. Ya terima kasih Pak. Langsung saya share screen saja biar lebih mudah ya. Kita download sama-sama. Nah tadi ya, masuk di Google. Kemudian pilih 3D Page Flip Professional. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini perhatikan yang di bawah di sini. Pilih download yang versi gratis saja. Gitu ya. Jangan yang bayar. Kalau yang bayar agak repot nanti $300. Itu. Kalau kemarin waktu Bapak di Jepang kayaknya sama dengan saya Pak, waktu saya dikirim ke Malaysia itu kan kita cuma berapa itu Pak. Nah ini tinggal di install saja yang ini. Ntar ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Ibu Leni tadi sudah download bentuknya seperti ini? Ya Pak, ya. Oke. Awalnya kita tadi cek sama-sama. Ya, cukup jelas Bu Leni. Acan beres Bu Ida. Acan beres. Belum beres ya Pak ya? Pak Mahrani izin bertanya sambil nunggu Silakan. download. Ya. Mangga Pak Ini. Hafiz. Ya, terima kasih Bu Ida, luar biasa sekali Pak materinya. Yang mau saya tanyakan, kalau misalkan videonya dalam bentuk link yang ditautkan ke YouTube misalkan, ketika nanti diubah menjadi APK, apakah nanti si videonya itu langsung nge-link ke YouTube sama atau Pak, langsung link. Meskipun Pak. tanpa kuota. Meskipun tanpa kuota. Kalau tanpa kuota dia tidak akan bisa. Karena kita kan ngambil linknya, makanya lebih baik kita download saja YouTube-nya, videonya. Itu lebih aman. Kalau yang videonya diupload sendiri, baru nanti dia muncul walaupun tidak ada kuota. Betul. Tapi kalau dalam bentuk link ke YouTube, mau nggak mau itu harus pakai kuota begitu ya? Betul. Oke. Kalau misalnya ada Google Form juga mungkin bisa ya Pak ya? Bisa Bu. Iya, betul. Bisa pakai Google Form, bisa. Kemudian bahkan Ibu di setiap halaman, Ibu bisa menjelaskan Bu. Kita di situ kan ada audio kan, masukkan audio. Nah, jadi tinggal Ibu klik di audio itu, kemudian nanti akan proses rekaman. Nah, jadi audio seperti tanpa gambar mungkin ya Pak ya? Oh iya. Bisa. Jadi sama seperti yang di PowerPoint yang 2016 gitu ya, 2013 juga ada kan? Iya. Itu kan bisa itu. Nah, ini ya, sudah kita cek. Show info. Nah.
Cek. Nah, muncul seperti ini, Bu. Betul? Gambarnya belum ini ya, masih yang tadi apa ya? Gambarnya belum. belum. Maaf. Belum. Saya tadi hanya bagian screen tertentu. Maaf. Tampilannya itu ya. Oke, muncul seperti. Belum Pak, belum ada. Saya ulang ya. Oke. Saya ulang. Nah, muncul. Ya. Sudah muncul. Ya. Saat saya klik, Ya. install. Ya. Nah, muncul seperti ini kan? Ya. Tuh, pilih next. Ya. Jangan lupa persetujuan. Accept. Nah, Ya, tapi ini udah. saya sekedar cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Kita itu kadang-kadang suka yang penting setuju aja gitu ya. Mau baca apa isinya. Betul Pak, betul. Nah, Yes itu. aja. Iya, mengerti Next, apa enggak? Yes aja terus, gitu kan? Nah, Yes, Yes, or sudah no. kadang, iya banyak. Ini salah satu akibatnya adalah kenapa ya? Misalkan kalau saya ke Bandung, pada saat saya turun ke daerah tertentu, tiba-tiba masuk SMS gitu atau informasi gitu ya. Nah, dari mana mereka tahu nomornya? Sedangkan saya nggak pernah ngasih, gitu kan? Sebenarnya dari sini, Bapak Ibu. Di bagian akhir itu sebenarnya ada persetujuan data kita. Itu mereka bisa menjual data kita itu. Nah, itu perlunya apa ya? Kita tuh harus baca dulu sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Ngerti apa Literasi enggak? ya, Yes Pak. sajalah. Nah, kemudian pilih next. Nah, ini tempat penyimpanannya. Next, kita pilih next. Nah, di sini nggak usah lagi quick launch saja, pilih next saja. Nah, nggak perlu lagi ini Bu, nggak perlu apa? Oh, ini karena saya sudah ada, nggak usah. Ya, nggak perlu. Ibu mungkin munculnya begini. Pada saat Ibu sudah diinstal seperti ini, saat masuk gitu kan muncul ini kan? Iya, betul. Nah, muncul Apa ini yang salah? seperti yang saya sampaikan tadi, nggak perlu pilih register, langsung saja pilih try, Oh, langsung muncul. Ya. Gitu. Baik, Pak. Hebat. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, ini ada yang bertanya juga nih, Pak. Silakan. Tadi minta izin katanya di-share info YouTube-nya jika ada untuk dipelajari iya. di kemudian hari. Ada, ini juga ada pernah saya itu kan. Mohon maaf ya, bukan promosi ya. Channel saya. Ntar langsung saya ketikkan saja itunya linknya biar bisa. Nah, nggak bisa menjawab langsung Bu Subaya sama Bu Nurjanah ya, sama Bu Yunis juga. Iya, Mangga. Di channel ini saya ini kan ada beberapa tutorial, insya Allah tutorial buat komik, buat media-media yang lain gitu ya, termasuk kalau Prezi Desktop udahlah itu udah ketinggalan. Ada banyak lah. Ada yang sudah saya itu kan. Campur ya Pak. Campur-campur. Pak, boleh tanya nggak Pak? Silahkan. Ya, silahkan Ibu. Ya, maaf tadi kan kami nggak mengikuti full ya karena kami di kelas. Seandainya kami minta dibagi link YouTube hari ini, atau mungkin yang tadi Bapak menyampaikan bahwa ada beberapa tutorial komik dan sebagainya. Mungkin bisa dibagi Pak biar kami juga bisa ikut belajar. Ada Bu, di pesan di chat itu ada saya kirimkan linknya, link channel saya. Nah, tinggal di scroll saja di itu banyak. Insya Allah saya bukan menguasai sih, tapi paling tidak paham sekitar 28 jenis media di luar PowerPoint. Nah, jadi saya usahakan ya dicobalah lagi buat itu kan, dibuatkan tutorialnya biar teman-teman yang lain bisa mempelajari sama-sama. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali. Ada ya Bu ya, tinggal di scroll ke bawah di chatnya sudah Bapak
berikan channel YouTube-nya di youtube.com Inspirasi Pendidikan, dan tadi seperti sudah disampaikan Pak Mahrani, di situ banyak tutorial yang tidak hanya tentang flipbook saja. Alhamdulillah pemateri kita sekarang narasumbernya sungguh hebat sehingga bisa memberikan inspirasi yang berbeda di setiap pertemuan. Nah, selanjutnya masih ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Terima kasih, sampun. Sama-sama, Ibu. Bu Yunis ada yang bertanya, Bu Ida, apakah Iya. Gimana, Pak? pengoperasian 3D page flip ini bisa di smartphone atau harus di laptop, Pak? Jika sudah jadi, dua-duanya bisa di smartphone maupun di laptop. Tetapi pada saat ingin membuat, memang lebih pas. Saya baru menggunakan laptop. Saya masih belum pernah menemukan ngeditnya dari HP. Saya belum pernah menemukan itu. Nah, tapi kalau hasilnya bisa digunakan di dua-dua itu, bisa di HP maupun di laptop. Iya. Ada lagi, Pak Hafiz? Sudah cukup. Bagaimana yang lainnya, Bapak dan Ibu? Ini kita lihat dulu. Sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Faisal Mutakin. Pertama katanya besar file aplikasinya rata-rata untuk satu buku berapa? Dan yang kedua, aplikasi yang diinstal termasuk aplikasi pihak ketiga sehingga harus membuka akses install aplikasi ketiga atau tidak, Pak? Yang pertama, besar filenya itu tergantung file asli kita. Itu kalau jumlah misalkan yang tadi kita itu kan pakai buku tematik gitu ya, ada 112 halaman. Itu enggak juga besar, paling-paling hanya beberapa mega gitu kan. Nah, nanti outputnya semakin banyak video yang ditampilkan di situ, maka otomatis semakin besar. Itu yang pertama. Nah, tapi enggak sampai 1 giga enggak. Paling-paling lah 100 sampai 200 mega gitu ya. Tapi enggak terlalu besar. Satu. Yang kedua, aplikasi yang diinstal itu bukan pihak ketiga sih sebenarnya. Jadi itu aplikasi yang tersendiri memang. Jadi ibaratnya kayak gini, kita pakai PowerPoint gitu kan. PowerPoint kan aplikasi tersendiri itu dari Microsoft. Nah, kalaupun kita mau ngambil gambar dari mana, itu kan tinggal di-input saja begitu dan tidak perlu akses. Nah, itu. Tapi intinya begini, dari 3D page flip ini kita bisa koneksikan langsung ke internet atau kita cukup buat tanpa koneksi internet. Bisa. Itu. Jadi tergantung kita sebenarnya. Kalau kita mau linkkan ke pihak ketiga silakan gitu. Tapi ini bukan pihak untuk ini bukan aplikasi pihak ketiga, tidak. Iya, bagaimana Pak Faisal? Cukup? Iya, sambil menunggu ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tatun. Pak, apakah ada resolusi mungkin agar bisa kompres sehingga memorinya lebih kecil? Sebenarnya resolusinya itu Bapak Ibu itu enggak terlalu enggak terlalu besar di situ. Kita bisa pakai video asli yang resolusinya ini tinggi, misalkan resolusinya 1080 misalkan. Gitu ya. Atau mau yang pakai kecil juga enggak apa-apa dan itu tidak berpengaruh sebenarnya. Nah, enggak ada pengaruhnya. Saya lebih suka pakai video asli. Karena apa? Gambarnya lebih jelas gitu ya. Dan ukuran filenya juga enggak besar gitu. Jadi kalaupun misalkan mau dikecilkan silakan. Enggak apa-apa itu dikecilkan. Oh iya. Terima kasih Pak. Ada lagi nih dari Bu Intan. Apakah aplikasi ini sifatnya trial hanya 30 hari atau bagaimana? Enggak, saya pakai yang trial sejak 2018 aman. Enggak trial. Trial forever. Ya, forever gitu trialnya. Kalau misalkan kayak Prezi Desktop itu kan,
Privacy desktop itu kan trial 30 hari gitu ya. Nah, itu juga masih bisa diakalin itu sebenarnya. Crack ya, Pak. Pakai cracker. Itu diakalin di crack itu dipanjangin umurnya gitu kan. Tapi sebetulnya ada perbedaan kah Pak gitu antara yang trial yang dipakai Ada. ini atau yang Kalau berbayar? yang trial itu tidak semua tools bisa digunakan. Tetapi kalau yang berbayar semua tools bisa digunakan, kemudian mereka tampilannya lebih lengkap lagi. Gitu. Nah, kita yang gratisan aja udah kayak gini hasilnya, apalagi yang full. Ya betul. Belum tereksplor ya Pak ya. Betul. Semua. Betul. Nah, ada tambahan lagi dari Pak Faisal. Tadi dijelaskan di aplikasi 3D ini bisa ekspor langsung ke aplikasi HP. Tapi tadi pilih menggunakan web to aplikasi builder. Kenapa katanya Pak? Oke. Sebenarnya bisa langsung dieksplor di HP itu hanya sekedar baca gitu ya. Nah, kalau di HP mereka perlu namanya 3DP reader di HP, sehingga mereka baru bisa buka ataupun yang dari HTML tampilannya agak jelek, hanya nanti dikirim bentuknya seperti file gitu ya, dokumen, nama itu dokumen. Nah, kalau kita gunakan web to APK builder itu seolah-olah itu jadi aplikasi seperti aplikasi yang umum ada, misalkan misalkan aplikasi begini gitu kan. Nah, ini kan lebih keren kelihatannya gitu ya. Hanya tampilan saja, Pak. Seperti kami di sekolah, kami buat video ulangan kami jadikan model aplikasi seperti ini. Jadi kalau mereka online, mereka bisa langsung nilainya langsung masuk ke email kami. Tapi kalau offline mereka mengerjakannya, maka hasilnya juga sama, tapi tidak masuk ke email kami, bedanya itu saja. Nah, dan APK yang jadi gitu ya pakai web to APK builder itu tampilan ininya, ikonnya itu bisa logo sekolah kita, bisa foto kita, atau logo-logo yang memang kita buat. Nah, tampilannya lebih keren saja sih, Pak. Pak, kalau misalnya tadi sudah berbentuk aplikasi, apakah di dalam aplikasi itu bisa tersedia berbagai buku atau setiap kita bikin satu buah buku 3D satu aplikasi? Ya, betul. Oh, satu 3D. Jadi satu aplikasi untuk satu pembuatan buku ya Pak ya? Ya, betul. Kecuali bukunya mau digabungin. Tapi repot, Bu. Oh gitu, Pak. Jadi lebih baik satu aplikasi untuk satu aplikasi satu. Ya. Iya. Bagaimana Pak Habis, kita satu pertanyaan lagi dibuka atau sudah cukup nih? Sudah, kayaknya sudah habis. Iya, sudah cukup ya. Iya, terima kasih. Kalau saya bikin tantangan sedikit boleh nggak, Bu? Iya, betul. Oh iya, boleh. Jadi, ayo kita siapin, gitu ya. Di sini kan komunitasnya lumayan banyak ini. Nah, ini ada 45 orang di sini ya. Saya nggak ikutan lah, saya nggak usah ikutan, jadi 45. Jadi, karena saya di Pontianak juga saya sudah inisiasi, saya kumpulkan kepala sekolah. Kebetulan sama-sama di K3S gitu ya. Waktu pertemuan saya sampaikan pola seperti ini, akhirnya mereka menerima semuanya. Oh asik, kami mengirim satu sekolah 3 orang. Wah gitu. Jadi 3 orang itu menangani satu tema. Nah teman-teman di sini, Bapak Ibu, ayo saya tantang tuh yang di Bandung. Nah, jadi tantangannya begini, pakai kelas tinggi saja. Kelas tinggi, kan kelas 4, 5, 6 gitu ya. Misalkan kalau di SD ya, di SD kelas 4, 5, 6. Jadi satu tema, satu semester itu kan kalau kelas tinggi 5 tema, gitu kan? Ya sudah, bikin saja proyek sederhana, cukup satu kelas saja, kelas 4, 5 tema itu, satu tema ditangani 5 orang atau 4 orang karena 4 pembelajar ini kan 4 subtema kan? Betul. Nah, ditangani 4 orang itu, bikin kesepakatan, ayo gitu kan? Kita bikin, kelompok saya bikin tema 1. Nah, siapkan tuh videonya, siapkan gambar-gambar. Kemudian input, jadikan APK. Setelah jadi, bagikan. Wah, asik itu. Wah, keren tuh. Di sini kebetulan ada tuh Bapak KS tuh. Colek Pak KS, Pak Suhara. Diteruskan mantap Pak, bagus materinya.
Iya, siap. Pak Hafiz kelas atas siap-siap ya. Siap. Ini Iya, mangga. mau disatukan Pak Marani atau bagaimana? Satukan bebas sih. Jadi begini, kalau saya kan niatnya makin banyak yang membuat, itu kan makin variatif gitu Pak. Jadi guru-guru di Bandung dengan gaya khasnya gitu kan, kami di Pontianak dengan gaya Melayunya gitu ya. Jadi nanti kalau udah jadi tinggal kita ini kan kita silang gitu. Nah, itu kan lebih asik. Siap. Oh iya, ini nomor WA saya ada yang nanya itu. 0896 0101 6006. Oke, Iya. nomor WA saya. Mangga bisa dicatat ya Bapak Ibu nomornya Pak Mahrani. Silakan. Ya. Mangga berarti Pak Hafiz cukup kita sudahi saja. Siap. Iya, maka alhamdulillah sekali ya Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah menyempatkan gabung di sini. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali ya Pak Mahrani. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi mungkin di awal salah. Sama-sama sedang belajar saya sama Ibu. Jadi punten maaf. Maaf jika kurang. Terima kasih juga Bapak dan Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Untuk pertanyaannya mungkin barangkali kita Tuti lagi ya. Iya. Silakan Bu Tuti. Terima kasih kepada Pak Mahrani atas pemberian materinya yang begitu bagus dan luas sekali. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dan materi yang lain ya Pak, ditunggu lagi. Ibu dan Bapak, alhamdulillah acara ini telah selesai. Semoga materi yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menerapkannya di sekolah masing-masing. Sampai jumpa minggu depan dengan narasumber dan materi yang berbeda. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Yati, Naman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ini nomor telepon nih Sama-sama. Pak Mahrani, jangan kapok ya Pak Sama-sama. ya. Insya Allah siap, kita gantian nanti belajar.